Halo semua, shalom, selamat malam. Ya, seperti biasa kita mau belajar lagi mengenai firman Tuhan. Apa aja yang mau kalian pertanyakan tentang iman kekristenan, kalian boleh bertanya kepada saya malam hari ini. Ya, beberapa hari ini kita tidak live karena memang punya banyak agenda di luar ya. Oke, ini udah ada yang request nih. Silakan City Living. Selamat malam. Malam. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Saya mengikuti beberapa YouTube dan podcast Elia. Saya ada beberapa pertanyaan ya. Kalau firman Tuhan ini kan yang di Alkitab ini kan sifatnya firman Tuhan ini kan kekal ya. Ya. Tapi Elia mengatakan bahwa setelah ada Yerusalem baru itu kan bumi diciptakan seperti awal rencana awal Tuhan ya, bahwa tidak ada dosa dan segala macam. Tapi bagaimana Alkitab ini, saya berpikir sebuah firman yang kekal ini, Alkitab ini kan sebuah repetitif. Jadi setelah diciptakan bumi baru, kemudian Adam akan berbuat dosa dan firman Tuhan ini akan berulang gitu, seperti Alkitab yang kita baca sekarang gitu. Bagaimana Elia? Ya, jadi yang mau ditanyakan adalah apa yang mau ditanya? Nggak Jadi dapat. gini, firman Tuhan yang kita baca sekali Alkitab ini kan kekal. Jadi sifatnya seperti repetitif. Akan terjadi seperti Alkitab yang kita baca ini berulang terus gitu. Bukan begitu. Apakah karena Tuhan menubuatkan penyaliban Tuhan Yesus, apakah berarti nubuatan itu akan berulang kali dia disalibkan? Tidak begitu, Pak. Firman itu kekal, itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Dan dia itu kekal. Gitu. Kalau tulisan-tulisan dalam Alkitab ini yang diilhamkan oleh firman. Gitu. Jadi bedakan firman dalam pengertian sang firman, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan juga rema dari firman itu. Nah, yang di dalam Alkitab ini, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, itu dikatakan rema dari firman itu. Jadi apa yang dikehendaki firman yang kekal itu terjadi, maka dicatatkan dalam kitab suci. Apa yang dikehendaki oleh sang firman itu untuk dinubuatkan, akan dicatat dalam kitab suci ini. Jadi bukan tulisan-tulisannya yang kekal, tetapi firman sumber dari grafe ini, sumber dari tulisan ini yang kekal. Gitu. Karena kita bukan agama kitab suci, Pak. Kita itu bukan seperti agama lain. Yang kitab sucinya bisa ngomong, yang kitab sucinya bisa ini, enggak begitu. Ya. Jadi firman di situ adalah Kristus sendiri karena dia adalah sang firman, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Firman hidup 1 Yohanes 1 juga ayat 1 ya. Gitu ya, Pak. Jadi bukan tulisannya tapi firmannya, sang firman yang memberikan rema sehingga rema itu ditulis. Gitu. Gitu ya. Pak siapa namanya? City Living. Berarti setelah ada Firdaus baru, setelah kiamat begitu ya, itu isi dari Alkitab ini berubah Pak ya? Bukan, nggak akan ada lagi Alkitab baru. Nggak akan ada lagi seperti ini. Ini Alkitab ini ada karena janji itu diberikan. Sebenarnya ini tidak akan berlalu karena firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Tetapi ketika dia digenapi bukan berarti itu berlalu. Sama seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu kekal tetapi sudah digenapi dalam kekekalan. Nah, yang ditulis dalam Alkitab ini pun kekal. Tapi kan yang kekal itu apanya dulu? Esensinya kah atau terjadinya? Anda harus bisa bedakan itu. Terjadinya tidak kekal, tetapi penggenapannya kekal. Karena digenapi oleh dia yang kekal.
Misalnya penyalipan, Tuhan menjanjikan keturunan perempuan yang akan menjadi Mesias. Itu janji yang kekal. Ya, tetapi terjadinya apakah kekal? Peristiwa eksekusinya kan tidak. Tetapi dampak dari janji itu kekal. Makanya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal karena janji itu kekal. Datang dari Dia yang kekal. Jadi ya jangan dibilang tidak harus berulang-ulang direpetisi, bukan. Justru karena kekekalan penggenapan itulah kita dapat menerima hasil dari penggenapan itu, yaitu janji yang baru, pembenaran di dalam iman. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ya kita lanjut ya. Silakan Ana, selamat malam. Malam Kak. Ya silakan Ana yang mau tanya. Kak mau tanya, kan lagi belajar tentang Alkitab, tentang nubuatan dan penggenapan. Terus katanya Yohanes Pembaptis itu tidak ini ya, tidak apa namanya tidak, maksudnya dia itu kembali bergabung dengan iblis begitu, pengikut Yohanes itu Siapa yang bilang kembali begitu? saya lagi belajar ini Kak, makanya kayak bingung begitu, kayak perasaan Yohanes Pembaptis ini membaptis Tuhan, bagaimana mungkin Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia kembali bergabung dengan setan begitu Kak? Siapa yang mengatakan dia bergabung dengan setan? Yang bilang Yohanes Pembaptis bergabung dengan setan itu siapa? Ada satu pendeta dari luar negeri Kak, karena saya Itu lagi dia belajar itu ini. sesat. Dia sesat. Yang bilang Yohanes Pembaptis bergabung dengan setan, dia sesat. Karena Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan bagi Mesias. Bagaimana mungkin dia sesat? Ya, makanya Ya meskipun memang saya dengar dulu. Meskipun kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis ketika dia ditahan, dia masih menanyakan di dalam imannya, benar nggak sih Yesus yang kubaptis itu adalah Mesias, sebelum pada akhirnya dia dipenggal. Ya, tapi kan Tuhan Yesus berkata, orang sakit disembuhkan, banyak mujizat terjadi, sampaikanlah itu kepada Yohanes Pembaptis. Dan pada akhirnya dia percaya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang bergabung dengan setan itu narasi liar pendeta. Itu pendeta apa itu? Gitu ya. Jadi nggak ada. karena ya, Kak. Oke. Terus mau tanya lagi dong Kak, Ya silakan. tentang ini Kak, kayak kurang mengerti apa itu 7 bintang dan 7 kaki Dian. 7 bintang di 7 bintang dan 7 kaki Dian. Itu ayatnya di mana? Berapa itu? Coba Kak, saya lihat dulu di buku catatan saya. Katanya tadi kan habis belajar Kak. Jawabannya di Ayat 1 ya. Nih ya, kita lihat ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Ya, jadi 7 bintang di sana adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Itu artinya. Tapi yang saya dengar itu Kak, dia bilang begini, 7 bintang dan 7 kaki Dian itu artinya orang yang murtad begitu Kak. Oh enggak, itu liar itu. Di situ kan ayatnya udah dikasih tahu. Tafsirnya kan udah dikasih tahu di situ. Dan di ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu
Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, dalam bahasa Inggris itu dikatakan the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which those souls are the seven churches. Ya, jadi tujuh kaki dian itu merujuk kepada malaikat ketujuh jemaat, bentuk jamak, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi nggak ada yang murtad di situ, yang ada yang lain-lain. Saya belajar ini jadi kayak bingung karena saya juga belajar tuh kayak kok ini menyimpang begitu. Kamu Ini belajar dari betul-betulan siapa? saya lihat ini Kak, lihat promosi di IG, terus saya coba-coba gabung. Di situ banyak orang Kristen, terus dibahas tentang kitab Wahyu. Disitulah Jangan pokoknya banyak sembarangan sekali. bergabung dengan yang begitu. Kamu harus lihat dasar pengajarannya apa. Ya kalau Ya, yang makasih. mana ada tujuh bintang itu, tujuh murtad itu, bintang itu selalu identik dengan simbol malaikat. Ya, jadi bintang itu adalah simbol malaikat. Makanya kalau kita baca di Wahyu 14 misalnya tentang Yesaya 14 tentang kejatuhan bintang. Bintang di sana itu ditafsirkan sebagai malaikat. Makanya dikatakan bintang timur itu merujuk kepada malaikat. Ya, jadi jangan tujuh malaikat, tujuh bintang lalu ditafsirkan menjadi apa? Murtad itu nggak ada hubungannya. Bahkan misalnya di Wahyu, naga itu menyeret sepertiga bintang. Nah, naga itu menyeret sepertiga bintang itu merujuk kepada iblis yang memberontak itu menyeret sepertiga malaikat untuk mengikut dia dan pada akhirnya jatuh ke bumi ini. Gitu maksudnya. Jadi bukan yang murtad itu nggak ada. Hati-hati dengan penafsiran seperti itu ya. Jadi kalau mau belajar, perhatikan dulu sources-nya itu seperti apa. Pandangan teologinya apa. Karena sekarang banyak orang yang tafsir dengan liar. Gitu loh. Oke, ini harus hati-hati. Makasih banyak. Oke, ya. Banyak penafsiran yang begitu yang tidak berarti ya kalau saya katakannya. Kenapa saya katakan nggak berarti? Karena dia itu didasarkan pada pemikiran sendiri, tidak disesuaikan dengan konteks dan budaya orang Yahudi. Padahal kita tahu bahwa Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu itu dalam latar belakang keyahudian dan pada masa gereja sedang dianiaya. Jadi tanda-tanda simbol itu juga harus dimengerti oleh cara berpikirnya orang Timur. Ya, nggak bisa tafsir pemikiran orang Indonesia digunakan untuk mengerti simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Pasti kita akan kebingungan. Kita nggak akan mengerti kalau begitu caranya. Gitu. Ya. Jadi tetap hati-hati dalam memilih apa sesuatu ya. Silakan David, selamat malam. Oke, selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Ada yang mau ditanyakan, brother? Oke, Kak Elia, saya mau bertanya saja. Soal kan Kristen ini kan banyak. Oh, karena ada kan perbedaan-perbedaan baptisan begitu. Artinya di sini ada suatu aliran juga. Mereka bilang kalau sudah dibaptis secara percik itu kan mereka bilang itu tidak salah gitu. Ya mereka bilang yang sah itu hanya baptisan selam gitu. Oh, apakah baptisan ini yang akan artinya ini baptisan yang benar ini yang mana gitu? Ya, kalau kita kalau kita baca di dalam kitabnya para rasul, kitab Didache bagian 7 ya, pasal ke-7. Itu mengatakan bahwa baptisan itu bisa diterima dalam 3 cara. Yaitu di dalam melalui selam atau celup, dengan tuang dan percik. Ya, tetapi hanya dalam satu nama, yaitu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ya, jadi baptisan itu apakah sah dalam selam? Sah. Apakah percik itu sah? Sah. Apakah tuang itu sah? Sah. Tetapi kalau memang boleh lebih baik di selam. Begitu. Tetapi kalau yang sudah dipercik, baptis percik, apakah salah? Tidak. Tetap diterima. Apakah baptisan kalau dituang apakah tetap sah? Tetap sah. Bisa diterima. Tetapi harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih kakak. Iya, yang penting Ya, kamu makasih atas penjelasannya. Oke, ya. Tetap bertumbuh dalam iman. Itu yang terpenting. Jangan kamu udah dibaptis tapi suka jelek-jelekin orang. Itu nggak boleh. Udah dibaptis suka menghina orang. Itu nggak boleh. Ya, nggak ada gunanya kalau begitu. Karena tanda baptisan itu bukan menghina orang, bukan mencaci orang. Silakan Bang Coks. Halo. Ya silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak. Saya mau menanyakan. Suaranya nggak jelas. Halo. Suaranya nggak jelas. Cabut dulu apa yang tersambung. Dicabut dulu Pak. Suaranya menggema. Halo. Oke. Sudah. Jelas Bang? Ada. Silakan. Ada suaranya? Ada. Iya. Saya mau menanyakan, mungkin sih pertanyaannya kurang begitu penting ya, tapi saya agak sampai sekarang belum ada jawaban, belum tahu. Menurut Bang Elia itu keturunan Adam dan Hawa itu ada berapa? Keturunan Adam dan Hawa tuh banyak. Ada Kain, Habel, Set, Habel mati ganti Set, lalu anak-anaknya yang lain. Banyak anaknya. Oh banyak yang saya kira, yang saya tahu sampai hari ini sih cuma 2 ya, Kain dan Habel ya. Baca dulu coba Kejadian 5 ayat 4. Begitu. Coba dibaca. Karena selama ini saya bertanya-tanya itu. Bentar. Banyak anak Adam dan Hawa tuh banyak. Tapi yang dicatat itu, kenapa dicatat? Untuk memperjelas nanti datangnya Mesias. Untuk menggenapi janji itu. Jadi kenapa yang dicatat Kain dan Habel? Kenapa yang dicatat Kain dan Set? Itu untuk memperjelas nanti datangnya Mesias itu dari keturunan siapa. Gitu. Makanya yang dicatat cuma 2. Gitu ya. Jadi kalau kamu udah baca, jawabannya di situ. Silakan Ekin. Halo Ekin. Shalom Kak, selamat malam. Iya malam. Ada yang mau kamu tanyakan? Kak, mau nanya, kan saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang Katolik. Katanya Bunda Maria itu tidak berdosa. Sedangkan di Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi menurut pendapat dari Kak Elia itu bagaimana? Ya, saya tidak setuju dengan pandangan itu. Immaculata Conception itu saya tidak setuju. Dengan pandangan gereja Roma dengan hal itu. Karena memang semua orang itu berdosa. Cuma pada saat Bunda Maria itu mengandung Yesus Kristus, dia dikuduskan oleh Roh Kudus gitu. Jadi memang Bunda Maria itu bagi saya tetap adalah manusia yang berdosa. Hanya saja dia dikuduskan oleh Allah. Oleh Roh Kudus ketika dia mengandung Yesus Kristus. Makanya dikatakan mengandung dari
of Holy Spirit, ya, dari Roh Kudus, gitu. Ya, Oke, tapi terima kasih. Shalom. ya shalom. Tapi kalau itu pandangan gereja Roma ya nggak apa-apa, terserah. Silakan Michael Mose, selamat malam. Halo Michael. Michael tidak ada Michael? Baiklah kalau tidak ada. Ya, silakan Petra. Selamat malam Petra. Halo, shalom, selamat malam Kak. Ya malam. Silakan brother mau tanya. Jadi saya ini mau nanya tentang Allah Tritunggal itu contohnya yang spesifik seperti apa Kak ya? Boleh dijelasin nggak? Soalnya kan banyak dari agama-agama lain yang mungkin kayak nggak setuju dengan tentang Allah Tritunggal itu Kak. Kalau kamu bertanya apa contoh Allah Tritunggal, itu tidak ada. Tapi kalau kamu tanyakan bagaimana menganalogikan Allah Iya, Tritunggal, bagaimana seperti itu Kak pertanyaannya. ya kita bisa jelaskan itu dalam berbagai cara. Hanya saja yang namanya analogi pasti tidak sempurna. Karena dia hanya mengambil aspek tertentu dari objek yang dianalogikan. Ya. Jadi kalau kamu tanya bagaimana sebenarnya cara menjelaskan Allah Tritunggal itu, kamu jelaskan saja bahwa Allah Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang esa. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana Allah kami yang satu. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab dengan konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Bahkan dalam pengakuan iman Nikea, iman Kristen tahun 325 di Konstantinopel, itu mengatakan bahwa orang Kristen itu harus percaya kepada satu Allah. Lalu, adanya Trinitas ini membantu kita untuk memahami tentang seperti apa sih Allah kita yang satu itu. Nah, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kenapa disebut Sang Bapa? Karena Sang Bapa ini adalah sumber dari segala sesuatu. Dia tidak terhampiri, dia itu transenden, dia tidak kelihatan, dia tidak pernah dengar, dia tidak pernah dilihat oleh siapapun. Ya, dia mendiami segala sesuatu. Itulah Allah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman. Firman itu adalah pikirannya. Yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya ketika Allah Sang Bapa mencipta dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Ya. Jadi Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu yang ada di semesta ini itu oleh firman-Nya yang hidup. Nah, selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itulah dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi Sang Bapa, firman-Nya Bapa yaitu Yesus Kristus, dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus, itulah Trinitas. Ya, jadi Allah Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup, Allah yang bisa mencipta dan Allah yang bisa menghidupkan, gitu ya. Jadi kalau orang lain mengatakan bahwa Trinitas itu berbicara tentang Tuhanmu banyak, Tuhanmu ada begini-begini, itu enggak benar. Tapi sebaliknya justru Trinitas itu berbicara tentang Allah yang hidup. Penjabarannya seperti tadi. Di video saya teratas itu ada saya pin tentang penjabaran Trinitas. Kamu boleh dengar itu. Kamu bisa bagiin juga, gitu. Ya? Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi itu ya, jangan biarkan orang salah paham dengan ketritunggalan Allah. Jangan biarkan. Ya, namanya juga orang suka kali salah paham ya kan. Maju mundur. Dengan Rismanto. Halo? Hah? Apa itu? Aduh.
Kalau tidak serius jangan request ke atas lah. Silakan. Shalom Kak, mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana pandangan Kristen atau hukum Kristen terkait orang yang bunuh diri, Kak? Ya, orang yang bunuh diri itu akan binasa. Ya, jadi orang yang bunuh diri itu sama seperti Yudas. Dia itu melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dia itu adalah anak kebinasaan, ya. Nah, jadi orang bunuh diri itu pasti tidak selamat. Sama seperti Yudas yang dia tahu bahwa dia berdosa, pada akhirnya dia bunuh diri, lalu kemudian dia tidak selamat. Makanya ada penggantinya, yaitu Rasul Matias. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, ya. Jadi jangan ada yang bunuh diri ya, tidak bagus itu. Buat apa bunuh diri? Nikmati saja hidup, mau susah, mau senang. Tuhan Yesus saja di dunia ini susah. Tapi dia menikmati hidup, pada akhirnya memperoleh kemuliaan itu. Dan kita pun menantikan kemuliaan itu. Gitu loh ya. Jadi hati-hati. Oke. Asu dong. Air susu Umi asu. Oke, nih siapa nih? Jangan salah. Silakan Emba Bulan Dorman. Selamat malam. Belum ada ya. Kita naikin ya yang lainnya. Nova inilah. Sabar ya. Silakan Nova. Selamat malam. Halo, terima kasih Kak. Kak, sebenarnya sih yang aku pingin tanyain itu adalah ini Kak, mungkin agak-agak beda kali ya, tapi saya coba keluarin aja lah. Tentang ini 3 konsep keselamatan ya, Kak. Yang tentang bukan konsep keselamatan sih, apa sih yang pokoknya itulah yang tentang post millennialis, amillennialis, dan satu lagi Kak, lupa. Oh, itu eskatologi, pandangan Iya, eskatologi, betul. Nah, cuman tuh kayak saya bingungnya itu, kita kan masing-masing nih punya pandangan ya, maksudnya masing-masing denominasi gereja itu punya pandangan tentang hal itu. Nah, kira-kira kalau dari apologet itu kira-kira gimana ya Kak? Ya memang pandangan Untuk eskatologi maksudnya itu untuk ada nggak sih kayak idealnya? Ya meskipun saya juga tahu sih nggak akan pernah ini, tapi kira-kira gimana ya untuk ya. Jadi memang eskatologi itu ada 3 pandangan ya. Ada amillennium, ada post millennium ya, premillennium, ada post millennium. Ya, semuanya itu memiliki perannya masing-masing dalam hal penafsiran ya. iya Tapi betul. saya secara pribadi, saya lebih memilih penafsiran amillennium, bukan premillennium atau post millennium. Karena pre dan post millennium itu percaya tentang rapture. Iya iya Rapture iya, paham. yang mengangkat orang dan tidak mengalami penganiayaan begitu. Nah, saya itu tidak percaya rapture. Saya percayanya hari kebangkitan, bukan pengangkatan. Ya Ya. sama sih Jadi Kak. jadi amillennium itu berpandangan bahwa kerajaan 1000 tahun yang dimaksudkan di sana bukanlah kerajaan harafiah yang benar-benar 1000 tahun seperti pandangan orang premillennium atau post millennium yang akan terjadi nanti. Iya Bagi betul. orang amillennium, kerajaan 1000 tahun itu adalah sekarang, yaitu masanya gereja, di mana 1000 tahun di sana itu merujuk kepada angka gematria Ibrani yang berbicara tentang angka kesempurnaan ilahi. Nah, misalnya angka 10 itu adalah angka yang genap, sedangkan 3 itu adalah angka ilahi. Jadi 10 kali 10 kali 10 di pangkat 3 itu artinya bahwa waktu yang genap, waktu yang sempurna menurut ilahi. Ya, jadi
pandangan amilenium karena mengelaborasi hal itu, saya lebih sepakat dengan hal itu. Ya. Nah, jadi saya tidak percaya atau saya tidak meyakini pandangan premilenium atau postmilenium. Karena karena pandangan premilenium dan postmilenium itu lebih relevan atau lebih baru datang, saya katakan, baru di abad ke-20 itu baru diperkenalkan oleh Zondervan. Oh, oke, sip. Jadi saya tidak percaya. Oke. Soalnya iya sih Kak, kalau memang merujuk ke kalau saya juga sih memang ke amil gitu ya. Cuman kayak untuk dan gereja saya juga saya percaya mereka di titik itu. Cuman kayak untuk membuat untuk mengomunikasikan ke jemaat itu kan butuh penjelasan yang simple gitu loh. Makanya butuh banget pandangan Katakan saja, simpelnya katakan saja begini. Kalau kerajaan 1000 tahun itu nanti, untuk apa di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu iblis dilepaskan lagi? Dia kan udah datang nih, mengangkat. Lalu di akhir masa kerajaan itu iblis dilepasin lagi buat apa? Iya kayak. Jadi penafsirannya tidak begitu. Menurut saya premilenium dan postmilenium itu tidak tepat. Ya, saya tidak bilang sesat, tetapi tidak tepat. Iya, benar. Penafsirannya tidak tepat. Gitu ya? Iya, thank you Kak. Oke, ya. Silakan Free Will. Malam, selamat malam bro. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Mau bertanya tentang takaran dosa itu ada nggak? Nggak ada takaran dosa. Nggak ada? Iya, dosa tetap dosa. Kenapa di Lukas berapa? Maksud saya gini, dosa Lukas berapa? Saya tidak tahu ayat mana yang kamu maksud. Lukas 10. Ayat? Kalau keluar aplikasi saya nggak bisa dengar. Lukas 12 ayat 10. Apa yang ditanya dari sana? Maksudnya gini, kan pada dasarnya manusia semua berdosa. Berarti bisa disimpulkan sama dengan yang dikatakan Elia tadi bahwa semua dosa itu bisa diampuni. Atau ketika takaran dosa ditiadakan. Dan kenapa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Kamu tahu nggak dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Nah itu yang saya bingung. Apakah dosa menghujat Roh Kudus tadi kan disentil dikit tentang apa? Dosa bunuh diri, bahwa dia nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nggak bisa mengklaim keselamatan itu. Ya. Di situ saya bingung. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya Yesus. Karena karya Roh Kudus itu adalah memberitakan Yesus. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 berkata, apabila roh penolong itu datang kepada kamu, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi kalau kita menolak Injil Yesus Kristus, yang adalah karya dari roh, maka kita menghujat dia. Karena konteksnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni, karena pada saat ia mengusir setan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu datang ke Galilea. Kemudian melihat dia melakukan perbuatan ajaib itu. Nah, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi itu. Bahwa melalui mujizatnya Yesus Kristus, dialah Mesias yang sesungguhnya. Dalam arti lain, Roh Kudus itu menyadarkan dan menginjili orang Farisi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan.
Tetapi mulut orang Farisi mengatakan bahwa dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya apa? Suara Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka, yang bersaksi tentang apa yang mereka lihat, itu mereka hujat dan mereka sangkali dengan berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya Yesus sampai dia mati. Dengan ditolaknya Kristus sampai dia mati, maka tidak ada pengampunan bagi dosa-dosanya. Makanya dikatakan hujat terhadap Roh Kudus itu tidak terampuni. Begitu. Nah, bunuh diri juga demikian. Ya, bunuh diri itu artinya kita itu mengakhiri hidup kita sebelum pada waktunya. Tapi Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa kamu harus tetap di dalam aku. Artinya kita harus beriman di dalam Kristus sampai kita mati. Nah, apakah dengan membunuh diri kita sendiri, kita sedang beriman kepada Yesus atau tidak? Kalau kita membunuh diri kita sendiri, artinya kita adalah orang yang tidak beriman kepada Kristus. Gitu. Jadi, itu tidak diampuni. Sama halnya seperti menghujat Roh Kudus tadi. Gitu. Ya? Jadi takaran dosa ada atau enggak? Tidak ada. Bagi orang yang percaya. Ya bagi orang percaya, Roma 8 penghukuman tidak ada lagi bagi mereka orang percaya. Berarti tidak terkecuali Yudas. Ya bagi semua orang takaran dosa itu tidak ada sebenarnya. Dosa itu tetap dosa. Satu titik pun dosa yang kamu perbuat, itu sudah cukup melemparkanmu ke perapian yang menyala-nyala. Tidak perlu dosa besar. Gini, maksudnya gini ya. Dosa membunuh sama dosa berbohong sama enggak? Ya, kamu tetap dihukum oleh karenanya. Berarti dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Dosa itu kuasa. Dosa itulah yang membuat kamu melakukan perbuatan dosa. Kalau di dalam kamu tidak ada dosa, kamu tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Gitu. Ya. Ya, dosa tetap dosa. Makanya semua orang di semesta ini pasti berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa kecuali Kristus sendiri. Karena memang dia datang dari yang kudus. Dia tidak datang dari benih laki-laki. Dia dikandung dari Roh Kudus. Bunda Maria yang mengandungnya pun itu dikuduskan. Makanya tak seorang pun yang dapat membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu berdosa. Tak satu pun yang bisa buktikan dia bersalah. Tetapi kita semua oleh karena kebenarannya itu ditelanjangi dan didapati berdosa. Ya. Jadi takaran dosa itu enggak ada. Kamu mau nakar berapa? Ya. Orang ketika dia berbohong saja, dia sudah berdosa. Maka dia harus dibuang. Ketika penghakiman nanti nggak ada ya ditakar, lu dosanya gini, lu dosanya gini, lu dosanya gitu, lu dosanya Pada hari gini. penghakiman nanti Roma 2 ayat 16 semua akan ditelanjangi. Tetapi yang didapati tidak beriman kepada Kristus akan dibuang ke perapian. Karena satu dosa dan segunung dosa, yang kamu butuhkan hanya satu pribadi untuk menyelesaikannya, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada usaha apapun manusia untuk Nggak ada usaha apapun dari membuat manusia. dosanya dihapuskan. Tidak ada. Tidak ada. Makanya Tuhan Yesus itu dengan tegas berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa I am He, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dosa, sekarang saya tanya, dosa penjahat yang disalibkan di samping Yesus, dengan dosa Rasul Petrus, itu gedean yang mana? Rasul Petrus atau yang disalibkan di sebelahnya? Sama. Pasti lebih jahat si ini dong, si pembunuh yang di sampingnya. Yang pembunuh. Tetapi meskipun dosanya sama, meskipun perbuatan jahat yang di samping Yesus itu lebih banyak dengan Rasul Petrus, tapi sama-sama masuk surga nggak? Masuk. Sama, karena mereka memperoleh pengampunan dari satu pribadi yang sama. Jadi sebanyak apapun dosa orang, makanya dikatakan meskipun dosamu merah seperti kain kemeja, meskipun itu simbol,
Tapi ketika dia sudah percaya kepada Kristus, maka imannya itulah yang akan menyelamatkan dia. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia akan dihukum menurut dosa-dosanya itu. Karena keadilan Allah menuntut Allah melakukan itu. Gitu loh. Ya. Tapi terkadang disalahgunakan loh Elia. Ya, Tentang yang penyalahgunaan benar, itu hal lain ya. yang praksisnya. Tapi yang benarnya begitu. Kan waktu pembunuh yang di sebelah Yesus itu dia langsung mengaku, langsung dosanya diampuni, langsung ke surga. Betul? Artinya imannya dia yang menyelamatkan dia. Begitu juga kita. Ya Ketika kita kita kalau menganggap emang kita tersalib. pengampunan itu ada, di Bagi setiap kita ibadah pengampunan ada itu ada pengampunan kalau dosa, kita ada menghidupi pengakuan dosa, iman. Bedakan. Jangan disamakan konteksnya. Dia sedang tergantung di atas kayu. Dia tidak punya waktu untuk melakukan ini itu. Tapi kalau kita mengaku kita beriman, tapi perbuatan kita suka menghina orang, suka mencaci orang, suka ngejek itu orang, maksud suka menista orang lain, itu tidak ada gunanya. percuma. Makanya itu percuma. Artinya buah iman itu tidak ada. Gitu loh. Kita mengaku kita percaya Yesus, kita mengaku kita begini. Tapi kita suka menghina, kita suka mencaci, kita suka menista orang. Itu nggak berguna. Gitu. Itu nggak berguna. Tapi yang di samping Yesus itu kan pada konteks dia sedang tersalib. Dia tidak punya waktu untuk berbuat baik. Melakukan apa yang dia imani. Sedangkan dia sendiri oleh kepercayaannya itu beroleh keselamatan langsung dari Tuhan kita. Hari itu juga. Begitu. Ya. Ya, makasih ya. Jadi bedakan konteksnya, jangan disama-samain ya. Jangan sesat dalam pengertian bahwa oke, kita nggak perlu berbuat apa-apa agar selamat, enggak. Kalau kamu mengaku beriman tetapi buah hidupmu tidak ada, artinya kamu tidak beriman. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kamu mengatakan saya sudah sembuh, tapi kamu tidak bisa jalan kaki, artinya kamu tidak sembuh. Orang yang mengaku dia beriman tapi tidak ada buah-buah hidupnya, artinya dia tidak beriman. Kita bisa berdosa, kita semua orang berdosa. Kita punya masa lalu yang kotor, punya kehidupan yang kotor dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah mengenali Kristus dan memutuskan untuk bertobat di dalam Dia, maka kita harus mulai meninggalkan itu semua sampai ketika kita mati didapati di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah yang Tuhan mau. Gitu, ya. Begini kan. Bisa lagi nggak nanya? Atau udah? Ada banyak di bawah, brother. Kita lanjut dulu ya. Oke. Makasih ya. Oke, ya. Ada 50 orang yang mau nanya nih, banyak banget. Siapa ini? Silakan Cade. Selamat malam. Kak, selamat malam. Malam. Silakan brother, mau tanya apa? Saya mau nanya ini Kak tentang pandangan orang Kristen terhadap ramalan itu seperti apa Kak? Apakah kita sebagai orang Kristen itu boleh percaya sama ramalan atau gimana Kak? Nggak boleh. Kalau kita tidak boleh percaya sama ramalan, lantas mengapa pada perjanjian lama itu kehadiran Yesus itu sudah diramalkan? Itu ramalan atau nubuatan? Perbedaannya itu di mana Kak antara nubuat sama ramalan? Kalau ramalan itu kan dari dunia ini, kalau nubuatan kan dari Allah. Saul itu mati karena dia meminta roh peramal. Dia pengen berketemu dengan roh Samuel, padahal itu datang dari peramal-peramal, dari petenung-petenung. Ya. Jadi ramalan-ramalan itu bukan dari Tuhan. Kalau nubuatan itu dari Tuhan. Nubuatan itu kan bukan merencanakan. Nubuatan itu adalah melakukan apa yang pasti di dalam pengetahuan ilahi. Memberitakan apa yang pasti di dalam pengetahuannya dia. Ya, meskipun itu nanti akan timpang tindih ya. Saling bertindihan antara
nubuatan di dalam pengetahuannya dan juga rencananya itu pasti bertindih. Karena Tuhan merencanakan keselamatan, dengan demikian ia menubuatkannya juga. Begitu. Tetapi kalau mengenai peramal-peramal, itu kan di dalam Alkitab konteksnya kamu jangan menanyakan orang-orang peramal. Apakah peramal itu maha tahu? Kan tidak. Namanya juga peramal, datang dari iblis. Iblis bapa segala pendusta. Makanya dikatakan lain-lain. Gitu. Jadi jangan tanya roh peramal. Kita harus tanya sama Tuhan, bukan roh peramal. Nggak ada gunanya itu roh peramal itu. Gitu ya. Siapa Ya, namamu? terima kasih. Oke, silakan Saya Tama. Caji dulu. Oke. Halo Tama. Tama, DL, nggak ada ya? Oke, yang lama-lama saya skip ya. Ada banyak mau naik soalnya. Ya, silakan. Siapa ini? Kantong. Apa ya? Ada yang mau tanyakan Kantong? Ada tadi Kak, cuma udah lupa. Mau tanya apa? Apa yang mau ditanyakan? Tunggu bentar ya Kak. Apa yang mau tanya tadi? Aduh. Udah Kak, skip aja nggak apa-apa. Oke. Iya, tanya kalau ada yang mau tanya ya. Naik ke atas ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Tidak perlu nervous ya. Jangan gugup. Tenang-tenang saja ya. Silakan Blue Sky. Selamat malam. Ada yang mau tanyakan Blue Sky? Halo? Shalom Kak. Salam, silakan. Kamu gugup lagi? Gugup juga? Enggak? Oh, tidak. Oke Kak. Salam, perkenalkan aku Hana Kak, izin bertanya ya. Oke. Untuk masalah agama kan Kak, kan mungkin kita yang Kristen sendiri pun masih bingung ya tentang Allah Tritunggal itu ya. Saya pribadi juga pun Kak, sebenarnya kalau misalnya ditanya agama seberang nih mengenai Allah Tritunggal, kita tuh bingung Kak untuk menjelaskan supaya mereka tuh paham makna Allah Tritunggal itu. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita pahami dengan bahasa sendiri, mungkin kita akan paham, tapi untuk menjelaskan ke mereka-mereka itu, bagaimana sih supaya kita bisa masuk nih cara menjelaskan kita ke merekanya Kak, begitu. Oke, bagaimana caranya agar penjelasannya masuk kepada kita? Ya gitulah ya kira-kira ya. Simpelnya begini, mengapa mereka itu susah mengerti? Karena mereka itu sudah didoktrin dan didogma sejak kecil bahwa Trinitas itu bukanlah suatu kebenaran. Ya, tapi saya coba ya untuk bantu ke kamu bagaimana sebenarnya penjelasan Trinitas itu. Ya, ini saya gedein dulu ya, bentar ya, saya kita bersihkan dulu ya. Oke. Karena apa? Saya harus kasih ini, nih. Oke. Nah, jadi begini. Yang kamu harus tahu itu begini ya. Saya ini dulu ya. Saya kamera belakang biar kamu lihat seperti apa saya mengilustrasikan Allah Tritunggal ini. Oke. Ini kelihatan ya? Kamu kelihatan ya? Kelihatan Kak. Saya buat di sini atau di sini? Di sini aja deh. Oke. Jadi gini. Ini saya minggirin dulu biar kelihatan. Jadi gini.
Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu berasal dari kata Latin ya. Trinitas dari dua akar kata tri dan unitas, tres dan unitas. Artinya tiga dan keesaan. Jadi Trinitas itu berbicara tentang ketigaan yang esa atau uncompounded singleness. Ya, bagaimana Allah yang esa itu. Nah, jadi kamu harus jabarkan kepada teman-teman kamu bahwa Trinitas itu berbicara tentang Allah yang esa, tidak berbicara tentang jumlah Allah. Iman kekristenan sejak dahulu itu selalu konsisten mempercayai bahwa Allah itu satu dan Allah itu esa. Nah, Allah yang esa itu siapa? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang esa adalah Sang Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah asal usul segala sesuatu. Sang Bapa inilah Allah yang esa itu. Ya. Nah, di dalam diri Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang dalam Kejadian 1 ayat 4. Berarti berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah yang adalah Sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Ya. Nah, selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4 yang sekaligus merupakan prinsip hidupnya Bapa. Maka Sang Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, itulah Tritunggal. Dan Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi makanya Tuhan Yesus disebut anak. Kenapa dia disebut anak? Karena dia sejak kekal ada di dalam Bapa. Dia sejak kekal terkandung di dalam Bapa. Sama seperti kamu, pikiranmu itu sama waktunya ketika kamu ada. Maka firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah sejak kekal berada di dalam Allah, yaitu Sang Bapa. Jadi kenapa dia disebut anak? Karena Bapa itu melakukan apapun melalui firman-Nya. Makanya dalam pengakuan iman kita dikatakan Yesus itu tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Kenapa dia dilahirkan? Karena dia keluar dari Bapa. Ketika dia keluar disebut dilahirkan. Dilahirkan itu bukan berarti dia harus kawin dulu, harus begini dulu. Bukan. Ya. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimana Allah yang esa, yaitu Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, lahirlah anak manusia namanya Yesus. Nah, Yesus ini punya dua kodrat. Dia adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Allah Sang Bapa, dan dia menampakkan kodrat kemanusiaan. Dan ketika dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi nggak ada Tuhan mati itu nggak ada. Allah mati itu nggak ada. Yang mati adalah kemanusiaan dari inkarnasi firman. Makanya kalau kalian mengatakan Yesus adalah Bapa itu salah. Yesus adalah anak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan bahwa dia adalah Bapa. Dia selalu mengatakan dia adalah anak. Anak manusia, anak manusia. Bahkan para rasul mengatakan bahwa dia memang adalah anak. Bukan Bapa. Gitu. Paham? Paham. Oke. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa bersama dengan firman-Nya dan rohnya. Jadi Allah Tritunggal ini secara tidak langsung itu berbicara tentang Allah yang hidup. Sang Bapa yang bisa mencipta oleh firman, dan Sang Bapa yang bisa menghidupi oleh rohnya. Kamu hidup karena kamu punya pikiran dan kamu punya roh. Kalau kamu tanpa roh, kamu mati. Kalau kamu tanpa firman itu, kamu bisu. Kalau kamu tanpa tubuh, kamu hanya Casper. Jadi untuk komplit satu manusia blue sky, kamu memiliki tubuh, memiliki firman atau pikiran, dan memiliki roh. Tubuhmu adalah manusia, rohmu adalah manusia. Pikiran atau firmanmu adalah manusia. Tapi tidak ada 3 manusia blue sky, hanya ada 1 manusia kamu. Maka Allah itu pun begitu. Ya, kalau Bapa adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman yang di dalam Bapa pastilah Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah.
tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Sama seperti kamu, kalau tubuhmu adalah manusia, berarti firman atau pikiran yang di dalam kamu pastilah manusia, dan roh yang di dalam kamu pastilah manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Oke, Kenapa oke, bisa oke. begitu? Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Paham? Oke, Kak, paham, Kak. Terus boleh satu pertanyaan lagi nggak, Kak? Ya, silakan. Mau tanya apa? Kan kita di dunia ini kan berbagai macam agama nih, Kak. Itu izin untuk dijelaskan, Kak, bagaimana kok bisa manusia itu menciptakan agama itu sendiri, Kak? Sedangkan kita tahu nih, manusia pertama itu kan Adam dan Hawa. Nah, terus mempunyai keturunan, anak-anak Adam dan Hawa itulah yang akan yang akan menyebar ke seluruh dunia kan, Kak. Nah, itu prosesnya itu bagaimana? Oke, kenapa ada begitu banyak agama di dunia ini? Karena manusia berusaha cari Tuhan. Manusia ini berusaha mencari Tuhan. Jadi di zaman dulu pada masa animisme, ketika dilihat batu itu keren ya, kemudian batu itu wah cantik sekali, tiba-tiba ada sesuatu yang gejala alam yang terjadi sehingga mereka menganggap batu itu sakti, maka dituhankanlah batu, dituhankanlah pohon. Jadi semua orang berusaha mencari Tuhan. Dan disinilah letaknya uniknya kekristenan itu. Bahwa bukan manusia yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari manusia. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk mencari domba-dombaku. Kalau kamu misalnya seorang gembala, lalu kamu punya kambing atau sapi atau domba. Kamu kehilangan 1 dombamu. Yang mencari kamu dombamu atau kamu? Tentu kamu. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang Akulah gembala yang baik. Aku menuntun domba-dombaku untuk masuk kepada kandangnya. Jadi Tuhan yang mencari kita. Kita nggak mungkin menjangkau Allah. Ketika Adam dan Hawa sudah diusir dari Eden, maka mereka tidak dapat lagi bertemu dengan Allah. Mereka diusir dari Eden. Mereka tidak punya lagi tempat bersama-sama dengan Allah karena mereka sudah kotor dan mereka sudah berdosa sedangkan Allah itu kudus. Maka bagaimana caranya manusia yang sudah terpisah ini mencari Allah? Nggak mungkin. Karena dosa kita itu tidak memungkinkan kita bisa menghampiri dia yang tak terhampiri. Tapi dia yang tak terhampiri itu datang ke dunia ini menyatakan dirinya oleh firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi kenapa ada banyak agama di dunia ini? Karena mereka sendiri berusaha cari Tuhan. Tapi mereka tidak mau merendahkan diri dan percaya kepada Tuhan yang mencari mereka. Mereka percaya bahwa mereka telah berhasil menemukan Tuhan, tapi tidak percaya bahwa mereka sesungguhnya sudah memiliki Tuhan yang mencari mereka. Gitu, ya. Jadi agama itu buatan manusia. Makanya kekristenan itu bukan agama sebenarnya. Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu, kerajaan Allah diberitakan. Artinya kekristenan itu adalah kerajaan Allah. Melalui gerejanya. Jadi kekristenan itu kerajaan Allah. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Karena dunia ini sudah di dalam kerajaan yang gelap, artinya dunia ini dipenuhi dosa, maka terang itu datang ke dunia. Ketika terang itu datang ke dunia, dia membawa kerajaan terang, kerajaan Allah. Maka kita yang mengikuti terang, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Makanya nggak heran kalau kita Natal, kita merayakan hari Natal itu dengan pohon terang. Itu bukan praktik pagan. Karena sebelum Tuhan Yesus lahir, karena ketika Tuhan Yesus lahir, dia lahir pada hari raya terang. Namanya hari raya Hanukah. Maka Yesus yang berkata, akulah terang dunia, dia lahir pada hari raya terang. Karena dunia ini sudah tidak lagi terang, sudah gelap oleh karena dosa. Maka terang yang dari Allah itu datang ke dunia ini, menjadi manusia, maka kita kalau mau menjadi terang, kita harus mengikut dia agar dituntun kepada terang.
Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa adalah Allah, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Jadi kalau kamu mau datang kepada terang itu, maka kamu harus mengikuti terang itu. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa banyak agama di dunia ini, itu manusia yang menciptakannya. Mereka berusaha cari Tuhan, menganggap batu itu bisa hapus dosa, ya, menganggap hewan-hewan itu bisa hapus dosa, menganggap patung-patung itu bisa menyucikan. Ya, itu nggak benar. Tetapi Kristus sendiri yang telah mati dan memberikan darahnya bagi manusia dan telah hidup kembali, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun di dalam hal itu kita memiliki pengharapan jikalau ia sendiri dapat membangkitkan dirinya dari maut, maka apa alasannya kita ragu bahwa dia tidak dapat melepaskan kita dari kuasa maut yang adalah upahnya dosa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Kristus, itu tidak ada. Itu tidak ada. Satu hal yang membuat orang tidak percaya Yesus, karena dia merasa dia mampu, karena dia merasa dia hebat, karena merasa dia keren, dia merasa bahwa dia itu oke. Tidak. Kalau orang yang merendahkan diri, dia pasti datang kepada Kristus. Orang yang mencari hikmat pasti kembali kepada Kristus, sang hikmat Allah. Gitu ya. Oke Kak, makasih Kak penjelasannya.